Pemirsa, mengisi waktu liburan bersama sahabat adalah sebuah momen yang sangat membahagiakan. Seperti halnya pesinetron Amel Carla saat bisa berlibur bersama sahabatnya di akhir pekan kemarin. Walaupun hanya bermain bersama di kawasan Jakarta Utara, Amel nampak menikmati betul seperti apa menjajal berbagai permainan yang memacu adrenalin. Lantas seperti apa keseruan Amel Carla saat bisa bermain bersama sahabatnya? Iya. Dan memana saja. Keinginan Angie untuk melakukan tes DNA pada buah hatinya dengan Ayu Ting Ting ternyata sudah menjadi harga mati bagi Angie yang disampaikan lewat pengacaranya Hotman Paris Hutapea Sarjana Hukum. Apa yang membuat Angie ngotot melakukan tes DNA? Mengapa Angie tiba-tiba sangat meragukan Bilqis Humairah Rozak adalah anak kandungnya sendiri dari hubungannya dengan Ayu? Karena kalau sampai Angie minta tes DNA, berarti dia ada pertanyaan besar, gitu loh. Kalau seorang bapak meminta dilakukan tes DNA, berarti apa? Ada pertanyaan dalam dirinya, gitu loh. Ada sesuatu yang dia mau buktikan. Yang dia utama itu, kenapa dulu buru-buru kawin? Habis itu, kenapa kemudian buru-buru cerai? Dia bertanya lagi, jangan-jangan perkawinan itu hanya agar anak itu lahir dari suatu perkawinan. Habis itu, kemudian dia meninggalkan dia. Sehingga menjadi pertanyaan, ini siapa nih? Tanggapan seperti itu kan saya berharap setelah menikah kehidupan akan lebih baik gitu ya, akan punya suami yang benar-benar sayang karena selama pacaran itu kan indah, setelah menikah ternyata 360 derajat berbalik semua, tidak seperti apa yang saya bayangkan. Saya juga bukan perempuan stres, saya juga bukan perempuan gila ya, yang main apa maksudnya pisah kayak begini tuh siapa yang mau gitu, nggak ada yang mau gitu kan. Tapi saya melakukan, sekali lagi saya jelasin, tolong jangan dipotong ya. Sekali lagi saya jelasin, saya melakukan ini semua demi kebahagiaan dan kebaikan anak saya. Karena kalau saya berlanjut, anak saya nantinya akan menderita dan sengsara. Itu saya kasih tahu. Ini jalan yang Allah kasih buat saya harus terima. Apapun orang bilang resikonya nanti gak ada bapak, gak ada ini, itu kehidupan saya yang mengatur dan keluarga saya. Kalau secara medis 9 bulan, udah lahir 6 bulan, berarti pada saat nikah sudah jadi. Meski meragukan Bilqis adalah anak kandungnya, mengapa Angie masih tak menerima soal nama yang diberikan Ayu kepada buah hati mereka yang justru menyematkan nama Razak, bukan nama dirinya? Nama si bayi itu kok nggak mirip nama bapaknya, malah mirip nama kakeknya. Padahal kata si Angie, sebagai penganut muslim, harusnya namanya binti Endarso ya, harusnya ya. Iya. Nah, itu dan kenapa kok si kakek itu dari dulu kenapa begitu banyak mencampuri perkawinan mereka? Serahin aja semua sama Allah ya. Apapun yang dia katakan, biarin nanti Allah yang membalasnya. Nama Bilqis Humairah Razak adalah pokok persoalan yang kini membuat konflik di antara Ayu dan Angie kian panas. Padahal baik dalam akte kelahiran maupun keterangan saat Bilqis lahir, nama Angie pun sudah tertera sebagai ayah kandung dari Bilqis. Lalu benarkah Ayu tak mau pusing soal serangan demi serangan yang kian membabi buta dari pihak Angie terkait soal anaknya? Mengapa? Saya lucu aja pakai begitu-gituan. Saya bingung lah, kemarin aja katanya minta namanya ditulis di akte. Sekarang mau minta tes DNA. Mau minta apa lagi dari saya sama anak saya sama keluarga saya, ha? Belum cukup semuanya. Nah, 28 Desember 2013, makanya kemarin dicari info nggak ketemu ya. Jadi sudah, kebetulan ada nama ibunya Ayu Rosmalina. Nah, nih, ya, nama ibunya Ayu Rosmalina, ya, Depok 20 Juni 1992. Jadi tinggal di Depok di Mekarsaya. Sedangkan suaminya Henry Baskoro Hundarso, kebetulan di Jakarta, kerjaan swasta. Kebetulan ada saksi Umi Tarsum, kebetulan neneknya sendiri, Abdul Wenda, ada saudara yang jadi saksi. Tanggal lahiran Bilqis ini dari rumah sakitnya. Nah, yuk.
Jamnya adalah jam 11.45. Ya, hari Sabtu jam 28 Desember 2013 jam 11.45 di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. So, ini masuk namanya ya ada. Kemarin kan asumsi nggak masuk, buatannya nggak masuk, ya pasti masuk. Yang lahir nggak ada bapaknya, pengen dicantumkan nama bapaknya. Ya kan tuh. Ketawa lah, saya dengar ketawa aja nih. Nggak perlu diladenin. Tak ingin dipusingkan dengan urusan nama anak dan permintaan Angie untuk melakukan tes DNA, Ayu memilih fokus pada urusan perceraiannya agar masalahnya dengan Angie secepatnya bisa selesai. Tak hanya itu, Ayu pun siap menggelar acara akekahan untuk Bilqis Humairah Razak yang akan dirayakan dengan sederhana tapi meriah. Saya sih berdoa aja deh, berdoa biar cepet selesai, biar beres, nggak ada ini tuh. Intinya saya cuma pengen cerai. Pengennya biar cepet selesai lah, biar beres semua, sekalian selamatan. Akan diadain besar-besaran? Nah, di besar-besaran. Saya mah kan nggak pernah berlebihan orangnya, nggak pernah minta gedung yang mewah. Apa teh? Biasanya kalau pakai duit apa namanya? Kalau saya pribadi pengennya iya, gitu ya. Namanya anak, sama pengennya kan begitu. Tapi kita mikir lagi lah, masa depannya masih panjang. Ya biasa-biasa aja. Yang penting undang-undang pengajian, doain aja. Lalu apa tanggapan Ayu terkait foto mesra Angie dengan seorang wanita yang tengah liburan di Singapura baru-baru ini? Benarkah kelakuan Angie yang selama ini suka dekat dengan sejumlah wanita kabarnya menjadi pemicu perceraian keretakan rumah tangganya dengan Ayu akhirnya lama-lama kian terkuak? Bukan lama-lama terkuak, emang dari kemarin udah terkuak. Ya, tanpa saya ngomong, orang di luar pun udah bisa lihat sendiri. Makanya saya udah nggak bisa ngomong apa. Makanya pengen buru-buru bebas, ayo deh cepetan kita keselesain bareng-bareng biar cepet ketok palu. Itu aja biar tambah bebas kan enak tuh. Foto yang di Singapura itu namanya Tantri, itu bukan pacar, itu teman lama ketemu lagi jalan-jalan di Orchard Road. Ya biasalah kalau teman lama kan, pelukan. Ini cuma satu. Kalau teman saya yang pelukan sama saya foto udah ribuan kali. Bukan berarti pacaran kan? Jadi benar-benar itu bukan pacarnya. Itu kan fotonya normal cuma gini doang. Foto saya ribuan lebih parah dari situ. Allah ngasih jalan sama saya udah itu aja. Allah ngasih jalan sama saya harus hidupnya begini, saya ikuti. Udah saya terima. Ternyata benar. Yang Allah suruh sama saya itu benar ternyata. Yang macem-macem loh ya. Maksudnya bukan yang ngada-ngada. Yang seenaknya gitu. Tapi Allah ngasih petunjuk yang benar-benar buat saya. Ini jalan lo harus kayak gini. Saya ikutin, benar ternyata. Kuak semuanya kebuka tuh. Pemirsa, mengisi waktu liburan bersama sahabat adalah sebuah momen yang sangat membahagiakan. Seperti halnya pesinetron Amel Carla saat bisa berlibur bersama sahabatnya di akhir pekan kemarin. Walaupun hanya bermain bersama di kawasan Jakarta Utara, Amel nampak menikmati betul seperti apa menjajal berbagai permainan yang memacu adrenalin. Lantas seperti apa keseruan Amel Carla saat bisa bermain bersama sahabatnya? Yo, gimana kalau kita baca ayat kursi dulu? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kama fis samawati wa ma fil ardi man zala yasfa'u indahu illa bi idznihi wa ma khalfahu wa la yutuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa si'a kursiyyu samawati wal ard. Wa la yuhituna tuh kan enggak wal ard. Terus wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Masih aku sih sama Wati wal. Loh, kok belum balik lagi? Lewatnya Amel baca ayat kursi untuk meminta keselamatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin robbal alamin, doain ya pemirsa. Takut. Paling serem di tempat duduk mana? Yang paling ujung belakang. Oke, saya di tengah bisa kan Mas?
Lagi aja, depan nggak maju belakang.